Gue apapun gue sanggup, yang penting dendam gue kebalas. Berapa banyak orang nih yang akhirnya celaka? Ratusan lah ada. Berapa banyak yang kira-kira mati? Yang parah banget 4, karena itu seketika. Ada kendi 5, kendi gue bisa pecah sampai ke 5 berarti gue mati. Teh, sian dipaihkan orang gitu, lu mau dimatiin orang gitu. Meledaknya dar gitu. Gue ditolong sama anak kecil, ibu kalau emang sayang sama diri ibu balik ke Allah aja. Kok dia bisa ngomong lu orang baik kalau lu ngelakuin kejahatan gitu? Dia anak gue, jadi pernah gue hamil sampai 6 bulan. Darah gue udah keluar kemana-mana. Dan yang gue lihat semua di kaki gue, setan-setan gue lagi jilatin darah aja udah. Wah, gue pakai ini dulu lotion. Maaf ya, ini lotion langganan saya nih. Oh, mau endorse dulu ya? Iya, Pak. Gue gak ada yang endorse apa ya? Nanti ya, lu nanti gue endorse. Oh iya. Langsung aja kita, soalnya gue udah nonton konten yang ada lu di ngobrol-ngobrol gitu kan. Yang gue mau langsung tanya, lu kenapa jadi dukun gitu loh? Zaman dulu gue tuh gila loh bang. Saat zaman gue tuh pertama kali sebenarnya bukan dari dukun, ilmu kebal. Kenapa lu mau belajar ilmu kebal? Gue hidup di anak basis tawuran, nongkrongnya di notabene anak laki-laki semua. Gimana caranya gue bertahan tapi nggak dibilang cabe-cabean lah kalau zaman sekarang. Jadi gue nongkrong di situ nggak disepelein. Kalau tawuran tetap gue diajak, tetap gue dinilai kalau gue tuh di tongkrongan itu tuh ada gue gitu. Akhirnya gue coba berantem pertama kali, gue punya nyali, tapi tetap kebacok, sakit. Ah, lu kebacok gitu? Ya kena pecutan. Kita kan kalau pakai gear kena tetap sakit. Oh, lu tomboy ya dulu ya? Tomboy, ya tomboy. Tomboy kan, pasti kan cewek tomboy. Terus. Terus udah kayak gitu di kelas 2 SMA, ada temen gue main silat, ngajakin, udah yuk kita belajar aja ke tempat abah gue. Jadi ini kakeknya dia, daerah tapi mana? kakek sambung. Dulu sih deket di daerah Bogor, cuma saat itu masih di situ. Pas gue ilmu yang kedua dia pindah ke semua keluarganya ke Banten. Jadi lagi pas di Bogor kan deket nih. Gue izin dengan orang tua gue ada persami. Perkemahan Sabtu Minggu nggak pernah sekolah nih. Pramuka. Jadi ada persami, gue izin lah. Gimana caranya gue harus bisa dalemin ilmu itu. Ternyata ilmunya boleh bawa pulang ke rumah. Jadi gue puasain 41 hari. Ilmu kebalnya? Kebalnya. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih, ini nggak apa-apa ya gue tayangin semua ya? Nggak apa-apa. Cengli lah ya? Cengli. Oke, Cengli Cina banget ya. Jadi ceritanya lu belajar ilmu kebal itu, kalau orang belajar ilmu kebal itu, bagaimana caranya dikebal sih? Lu mau kasih tahu atau nggak? Ya boleh. Nah, Jadi di puasanya ini ada tahapan ya bang. Setiap di malam 7, terus malam 21, jadi ada malam-malamnya sampai 41 itu kita diuji. Dari kita makan pelor di puasa kesekian hari. Makan pelor? Pelor besi. Peluru? Iya. 13 biji. Makan? Makan. Karena kita nanam tuh, tapi pelornya udah diisi sama guru kita. Udah dijampe. Udah makan pelor, terus ada daging-dagingan mentah, ya daging babi, darah ular gitu. Dagingnya tapi daging babi? Babi. Babi, tapi babinya juga persembahan. Oke, mentah tapi? Mentah. Mentah, terus darah ular, di mana ularnya itu harus kita yang nyari sendiri. Terus kita dapat ularnya itu, kita bawa hidup, gimana kita matiin, dari tangan kita sendiri, darah kita makan, terus empedunya kita ambil, udah. Itu hari ke-21 yang lebih ekstrimnya lagi, gue masuk ke pecutan, jadi dites. Pertama pecutan lagi, terus setiap puasa itu diisi sama guru gue. Entah yang dia ngisi ngapa, pokoknya dia di belakang gue ngisi tenaga dalam, gue pakai tenaga dalam, dia ngisi. Memang berasa bang. Ngerasa apa? Kalau kita dipegang pundak sama manusia biasanya begini, sama orang-orang biasa, berasanya ya dipegang gimana. Kalau itu ada energi yang masuk kayak panas, tar redam, dingin, baru hangat. Ada biasa. Panasnya, ada dinginnya gitu? Ada. Saat masuk panas itu kayak orang, kita dipegang nih. Semua kayak digaruk. Kayak gremet gitu. Semut itu masuk energinya. Dan itu ajaibnya setiap gue tes mau itu dipegang benda apapun dipukulin ke badan gue itu nggak berasa kayak balok. Kan kecil-kecil dulu. Balok, besi enggak. Oke, terus. Besi, lo tau bang di pinggiran tol itu ada kayak beton gitu. Nah itu terakhir gue dites pakai kayak gitu. Dibawa pakai alat berat. Hah? Saat 41 hari. Maksudnya diapain tuh di situ? Diangkat, ditimpa ke badan gue. Itu kan berat banget. Iya, wallahualam itu namanya goib. Kayak debus gimana sih? Lo ngeliat debus. Nah, terus
minyak panas lagi letup-letup, gue ada bacaannya, kita dikasih. Jadi setiap kita mau latihan itu kita ada bacaannya. Jadi nggak bisa semena-mena nggak pakai bacaan. Intinya kita berpegangan sama tuh bacaan. Jadi ada bacaan. Ada bacaannya. Jadi setiap pun kita mau dihajar sama orang, kita baca aja langsung. Oh, tapi mesti ada baca dulu. Ada baca dulu. Walaupun kita bacanya nanti terakhir, tetap kita ada lukanya dikit. Ada berasa. Ada merah, tapi kita nggak berasa. Ada lukanya. Tapi nggak parah, cuma merah aja gitu. Bacaannya itu apa? Maksudnya bahasa Indonesia? Jawa. Bahasa Jawa. Jawa Sunda gitu. Kan gue kan orang Cirebon ya. Jadi bahasanya ya Jawa Cirebon gitu. Bahasa bacanya, Jawa Cirebon lah ya. Sundanya Sunda kasar. Aing-aing. Iya. Ada bacaannya Ada lah. bacaannya. Terus, itu paling parah, gue lagi tawuran. Ternyata megangnya kelewang, tau kelewang gak bang? Tahu kelewang. Nah, itu disabet ke badan gue, nggak ada rasanya. Dia sabet lagi, nggak ada rasanya. Baru dia teriak, ini bukan orang. Lu praktekin pas tawuran tuh. Gue sombong bang. Iya. Kalau gue sombong saat itu. Jadi kalau berantem bawa, gue selalu tangan kosong. Bacok malah gue deketin. Dia tebas, ya nggak kenapa, ngedon nggak? Ngedon, kan orang takut. Berarti lu suka berantem? Suka, karena moto dan visi hidup gue saat itu, visi misi hidup gue cuma satu, laki-laki tunduk sama gue. Kenapa kok lu punya visi misi itu? Gue gak suka teman-teman gue hamil di luar nikah, semua ditinggalin. Lagi SMP bang, sakit nggak? Kan bukan lu yang ngalamin. Kecil. Sahabat gue, kan gue mah perasa, lu makan cuek, gue mah enggak. Baik. Oke. Gue nggak bisa. Hanya karena faktor itu? Banyak sih, keluarga gue, terus gue tuh keluarga dari orang nggak ada, yang sering ditunjuk sama orang, lu orang miskin segala macem, dapat penghinaan gue dulu. Ngalamin. Terus kelas 1 itu gue di sekolah yang kebanyakan orang-orang kaya, jadi kayak lu cuma punya otak tapi lu nggak punya power buat duit. Oh, lu digituin? Iya. Untungnya gue pinter bang, masih untung itu, walaupun gue main kebal, main dukun, gue masih pinter, tapi mereka mandangnya lu pinter doang, nggak punya apa-apa. Jadi lu ada ambisi tuh ya? Wah banget, gue bakal lu lihat nanti lu nunduk sama gue. Oke. Dan itu gue buktiin. Ilmu kebal bisa nih. Kebal. Terus nyangkut kemana lagi tuh? Setelah gue ilmu kebal, gue lulus SMA, itu kan gue dalemin lagi SMA, makin parah lagi kebalnya gue. Sampai gue gunting rambut gue harus copot dulu. Oh, sampai nggak bisa kepotong. Oh, jadi dia tuh makin lama makin dalam. Tinggi ilmu kebalnya gitu. Iya, makin ngedarah daging. Ada saksi itu, lu bohong apa enggak nih? Bapak gue udah mati, mak gue. Nggak, ini gue dengerin nih. Lillahi ta'ala. Oke, siap. Jadi sampai keluarga gue deh semuanya nih, teman-teman gue udah pada tahu semuanya. Kalau teman-teman Ria, enggak, maksudnya teman-teman gue nih yang di luar sono udah tahu siapa gue kalau doyan berantem apa. Tolong komentar teman-temannya ini bener nggak nih? Udah nggak heran ngeliat gue begitu. Pokoknya menggunting nggak bisa nih. Dah, terus. Gue ditawarin lah sama nih temen gue ini, abah mau ketemu. Kan udah lama nggak silaturahmi, itu tahun 2011. Tapi gue baru lulus sekolah, nggak mau. Gue gitu. 2012 gue ada konflik di keluarga gue. Mulai gue tahu yang namanya penghinaan itu memang gue nggak punya power buat nampol orang, gue takut di penjara, gue mau bayar orang buat bunuh dia nggak punya duit, pokoknya gue nggak ada power saat itu. Yaudah gue temuin, gue sekalian mau curhat masalah gue ini, ternyata gue dijebak untuk pelajarin ilmu santet, ilmu hitam. Berarti ini berangkat dari masalah di kehidupan ya? Ya. Masalah di kehidupan lu nih yang akhirnya membawa lu ke sini ya. Jadi ada misi balas dendam juga dong ya. Oke. Gue saat itu dendam banget bang. Gue udah list orang-orang yang harus gue sakitin. Itu orang-orang itu ngapain lu sih? Yang ada yang nganin bapak gue, emak gue, keluarga gue. Diapain kayak gimana? Ya kayak bapak gue nih difitnah gini, emak gue ya dihina lah karena gue orang miskin lah keluarga gue. Iya. Tambah lagi kakek gue kan korban santet. Oke. Jadi gue balikin. Yang nyantet kakek gue sekarang ngerasain imbasnya. Oh, lu sikat juga? Oh iyalah, dia selingkuh, yang satu selingkuhannya gue udah matiin, tinggal yang perempuannya gue bikin gila, hidup enggak, ya hidup kayak orang gak waras, dibilang mati ya pokoknya begitulah dia, lala, lolo, pelanga, pelongo. Oke. Dia harus ngerasain. Kita kembali ke lu belajar ilmu ilmu santet ya akhirnya. Oke. Bagaimana nih prosesnya akhirnya ketika lu belajar ilmu itu? Proses gue ditanya, Teteh sanggup?
Gue apapun gue sanggup, yang penting dendam gue kebalas. Oke, sebenarnya sih terjebak juga. Tadinya gue pikir ini ilmu cuma ilmu bela diri kayak kebal tapi lebih sakti gitu. Ternyata mau nggak ilmu hitam yang ngejurus ke dunia guna-guna, santet, teluh dan lain-lain, mau nggak? Tapi nggak dalam banget kan? Ada rasa takut, ngerti nggak awal? Tapi gue pulang ke rumah, gue lihat keluarga gue begitu lagi dengan keadaan gila anjing, ini nggak bisa gue diemin, nggak. Kalau gue gerak gue nggak punya duit. Iya nangkep. Satu-satu harus gue matiin, satu-satu lu harus gue matiin. Lu udah nyakitin, lu udah kelewatan. Gue datengin berapa hari gue harus ngerendam diri gue di telaga. 41 hari lu berani-berani. Ritualnya itu ya? 41 hari ngerendam diri di telaga. Nggak naik-naik tuh? Nggak. Hah? Nggak makan, nggak minum udah. 41 hari nggak makan tuh? Enggak. Minumnya? Batin aja udah. Kita kan ada ajian ya. Ih gue merinding. Iya terus. Jadi 41 hari tuh. 41 hari ada treatnya, ada perjalanannya, di mana hari ketiga, kelima, 7 sampai 41 itu ada tahapannya. Tahapan awal sampai gue di titik 14 pun itu masih biasa aja sampai 13. Bagi gue nggak yang terlalu serem. Dan kalau misalnya gue les, gue pengen, aduh kayaknya gue nggak kuat deh gitu. Itu guru gue, abah gue kayak turun, itu kan dari atas pulau gitu kayak bukit gitu, dia turun ke bawah ke telaga. Oh dia ngawasin ya? Iya, tapi gue nggak tahu dia ngawasinnya di sebelah mana karena ini kosong semuanya, nggak ada orang, cuma gue doang di telaga dengan hewan-hewan. Ya entah ada buaya entah apalah. Dia setiap di atas dia siul, terus dia ngelemparin satu bunga kantil, itu gue seger lagi bang. Nggak ada lagi rasa aus, nggak ada lagi rasa lapar. Dan gue nggak boleh nengok kanan, nengok kiri. Cuma mata gue aja yang ngelirik kanan, ngelirik kiri. Dan lu sepanjang 41 hari begitu terus? Nggak nengok kiri, nggak nengok kanan gitu? Iya, tapi kan gue kalau bahasa gue kayak orang ngewirit gitu, ada bacaannya. Sembari baca-baca terus gitu? Sampai terus. Lu nggak takut-takut gitu atau apa gitu? Enggak, tiap malam ada yang nangis, ada yang begini, wujudnya kalau cuma pocong genderuwo udah biasa say hey. Oh lu lihat tuh? Iyalah, ada yang deketin dong, gitu. Ya, dia ngapain? Kan gue lagi semedi, dia deket-deketin gue nggak ngaruh. Itu masih biasa. Tekad lu kuat banget dong berarti ya? Gue orang nekat bang. Saat itu gue orang udah nggak mikirin apapun. Iya, berarti besar banget tuh keinginan lu untuk membalas itu. Iya. Karena kan dari situ energinya tuh. Makanya kalau orang sakit hati, hati-hati. Dia akan bisa ngelakuin apapun yang nggak pernah kepikiran. Iya. Kayak gue gak kepikiran bang, gue ngerendam ngapain 41 hari. Ada yang nanya di sini, emang lu gak mens? Gak ini. Gue itu ada biologis yang aneh, hormon yang aneh. Dari gue mulai mens, keluarga gue bertiga, gue, sepupu gue sama nyokap gue tuh paling aneh di keluarga. Kita bisa gak mens sampai 4 bulan. Itu keturunan? Emang turunan. Oh ada ya? Iya, gue, nyokap gue sama sepupu gue ini bertiga samaan. Oke. Jadi aman. Saat itu gue lihat mens gue terakhir kapan, gue jalanin ritual. Saat ada gangguan-gangguan cuma dikasih tahu gini, kalau ada yang suara nangis, suara teriak, itu diemin. Tapi kalau ada yang datang dari jauh, bentuknya gede, ini segala macam, lo baca yang ini. Tapi kalau bentuknya cewek, bajunya hijau, ngedeket, bacanya ini, berarti lo diterima. Bacaan itu untuk apa sih? Buat bukan nangkal ya, ngasih tahu kalau gue itu disuruh sama si abah ini. Gue ini muridnya dia. Gue tuh datang ke sini bukannya uji coba atau apa ya kalau kita bilang iseng. Terus ganggu mereka, enggak. Tapi gue di sini ada tujuan. Gue di sini tujuan berarti suatu saat nanti gue berhasil ngelakuin ini, lu semua yang ada di sini gue tuannya. Karena yang gue lihat itu mereka semua yang nanti gue lihat, mereka gue bawa buat jadi anak buah gue. Oke. Udah nih 41 hari nih. Kemudian 41 hari. Seru ya ceritanya. Lanjut aja nih. Gue naik ke atas. Ternyata gue nggak tahu di balik bukit itu mereka semua udah nunggu dengan tandu karena tahu gue pasti les yang 41 hari. Murid-muridnya abah yang lain dengan abah. Gue diangkat ke rumah abah, terus baru di situ dikasih tahu kalau nanti puasa dulu 3 hari. Setelah ini seminggu rehat, nanti puasa 3 hari. Gue mandi, baru jadi guanya. Mandinya itu mandi terakhir buat ngisi semua powerful energi di puasa 3 hari itu. Dan dikasih tahu nih ajian lu meneluh ini, nih ajian lu mau guna-guna begini, nih ajian lu buat santet ini pelet, ini gendam, dan satu lagi kalau santet mau sampai mati ini
ini kalau bikin orang jadi wayang. Bacaannya ya. Terus kemudian praktek deh. Praktek gue pertama kali itu sama pasiennya si Abah. Oh, oke. Jadi ada yang datang ke tempat dia 3 orang. Teh sini kerjain. Loh panik dong. Ngerjainnya gimana caranya? Oh tes dulu. Nggak apa-apa yang itu kecil kok. Ternyata dia pengen bokapnya dia itu kecelakaan sama selingkuhannya. Intinya begitu. Gimana caranya? Soalnya saya kasihan sama mama saya bla 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 bla. Kasihlah foto nama sama tanggal lahirnya dia. Yang harus ada tuh apa kalau? Foto namanya dia, kalau lengkap bagus, foto nama panjang ya, nama orang tua, tanggal lahir tuh cakep banget. Itu penting. Wah udah paten. Gue cuma ngeliat foto terus udah lengkap gini, cincai duit, dah. Oke, terus udah. Dateng, gue ritual, sini menyan, kembang. Terus gue kan ngerokok, sambil rokok, lu mau diapain nih bapak? Kecelakaan sama dia. Naik motornya ini, gue udah ngeliat duluan. Karena dari lahir gue indigo bang. Oke. Jadi udah itu kayak asupan gue pertama, modal gue utama, kesininya jadi gampang gue. Iya ada modal. Ada modal duluan dari Allah baik banget Masya Allah. Terus udah gue ngelakuin nih, gue udah wayangin nih. Gimana caranya gue ngawinin dulu dia berdua, apesnya barengan. Wayang tuh nam? Wayang main wayang. Oh main wayang? Iya gue wayangin di apa namanya, menyan gue ini menyan hidup. Oh oke. Terus. Wayangin gimana caranya dia hidup bareng dulu, gue satuin jadi dimanapun nanti kesempatan dia berdua gue bikin hancur. Tabrakan. Prosesnya emang harus gitu ya? Emang gitu. Oke. Terus nanti gue punya anak buah 1 jin gede, gue tiupin ke dia, muka dia, jadi ruhnya dia gue sisipin ke ini setan. Dimanapun ada dia lu bikin, di depan mukanya dia tuh kayaknya ada, tiba-tiba ada orang berdiri atau pohon, padahal itu jalanan lowong aja. Contoh lu biar kecelakaannya. Lu lagi naik motor, anteng padahal ini kosong. Lu mikirnya ini ada pohon. Berhenti iya, kaget ya. Ya udah ngajar mati. Selesai. Wah, karena dulu gue pernah kena nih. Pernah? Enggak, gue pernah ngalamin kejadian emang ganjil juga sih. Jadi waktu itu gue lagi naik mobil, abis nganter nyokap, pagi-pagi sekitar jam 7, lagi di jalan tol yang di atas gitu, jalan tol layang lah. Nggak ada apa-apa, gue larinya cuma sekitar 60-70, santai, nggak ada mobil, nggak ada apa, ya agak-agak hujan rintik halus banget. Tiba-tiba ngebanting tuh mobil gue. Ada yang ngerjain ya? Iya, ada yang iseng. Iya, ya tapi gue berpikir positif aja, tapi nggak semua orang itu gampang. Kenapa? Gue kerjain. Oke. Banyak rulesnya dan tipe-tipenya. Oke, monggo. Bang, gue kan muslim, pasti kita ada sholat. Kenapa di podcast sebelumnya yang bikin gue viral ada bilang jangan sembarangan ngomong, orang sholat masa ia bisa kena santet? Emang sih itu Tuhan. Tunggu dulu, sholat yang gimana? Lu ngadepin sama Tuhan lo, tapi lo sholat asal-asalan. Oh ya ntar gue mau make up, pakai baju apa ya? Oh ya ini sholat, tapi pikiran kemana-mana. Itu gampang gue pengaruhin, gampang gue santet. Makanya gue selalu bilang, lu sholat, lu ibadah pakai iman. Semua pikiran manusiawi lu hidup, lu buang dulu. Itu kuncinya orang gampang banget kena santet. Oh jadi kalau sholatnya itu sholat duniawi main-main, iya main-main asal yang penting gue asal kelihatan sama orang-orang gue sholat. Nah itu lu tunggu akibatnya. Itu lebih gampang lu sikap. Gampang. Allah bisa ngasih lu celaka lewat santet itu. Iya. Iya. Bukan berarti nggak ada mana nih Tuhan di saat gue rajin sholat kok Tuhan nggak ngasih gue perlindungan. Lu salah. Lu sholat ngadep ke Allah apa ngadep ke kiblat hidup di dunia lu doang. Kebanyakan orang yang gue kerjain tuh gampang habis selesai sholat dia make up, main, hajar aja. Lebih gampang ya? Gampang. Nah yang akhirnya yang sulit itu yang kayak gimana? Kayak lu. Kenapa jadi kayak gue? Orang-orang rasional yang gak peduli dengan setan, yang gak peduli dengan goib. Yang dia pikir badan gue sakit ya capek. Kepala gue pusing ya gue minum obat. Iya. Udah diajarin begini-gini, lu dikerjain gini. Lu harus tahu yang namanya goib kayak gimana. Lu harus detil. Goib kalau bisa detil, gue kagak jadi dukun santet bang. Bener. Ada bukunya nanti. Penanganan santet secara ilmiah rumusnya gitu. Nah orang-orang yang kayak lu yang bikin bete dukun. Karena apa? Nanti si pasiennya ini tersangkanya ini nanya. Mbah,
kok lu nggak bisa nih bikin dia frustasi apa sakit atau gimana? Ya gue mau jawab apa? Lu rasional, setan gue juga bete lah. Masa lu nggak bisa pengaruhi rasionalnya dia? Ada batasannya, ada tahapnya. Kayak gimana? Sampai bertahun-tahun. Karena sekarang gue ngobatin orang itu ada yang kayak lo bang, rasionalnya tinggi. 5 tahun dia baru sadar, iya ternyata gue ini tuh dikerjain non medis. Karena dia udah medis bertahun-tahun, nggak ada hasilnya sama sekali. Akhirnya dia mau buka pikiran, dia mau buka hati kalau kita berdampingan dengan goib. Iya, cuma kan masalahnya gini ya, kita kan hidup di dunia yang rasional ya. Nggak semua orang itu kan percaya langsung. Ya. Dan kalau kita percaya juga takutnya kita percaya karena kita nggak ngerti, kita salah percaya. Orang yang percaya banget juga nggak boleh karena takut mentalnya jatuh. Yeah. Orang yang terlalu nggak percaya banget itu juga nggak boleh karena Tuhan itu kan goib. Betul. Nah sekarang waktu lu menjalani proses penyantetan dan perdukunan ini, agama lu apa? Islam lah. Oh. Ya, masa lu nyantet orang gitu? Ya iya. Ya iya lagi. Gini, karena saat itu gue udah gak peduli agama gue apa, siapa gue, yang penting gue puas. Oke. Akhirnya berhasil nih banyak yang jadilah. Iya jadi. Berapa banyak orang nih yang akhirnya celaka nih? Ini gue gak demen banget jawab gini. Ratusan lah ada. Ada yang mati? Ada. Gede dosamu juga ya. Emang. Berapa banyak yang kira-kira mati? Yang parah banget 4, karena itu seketika. Mati seketika tuh gimana? Hari itu dikerjain, malam harus mati. Ya udah gue kerjain langsung mati. Matinya itu bisa, lu bisa bikin itu. Sebenarnya kalau gue bilang nggak bisa. Tapi saat itu gue selalu dapat keberuntungan. Kenapa gue mau tobat? Pasien-pasien yang lagi gue kerjain ini, korban-korban ini lagi sakit juga. Oh dapat celah. Dapat celah buat mempengaruhi mentalnya dia sampai akhirnya jin gue itu bikin dia nyesek. Jadi sorry bang, dadanya tuh kayak ditekan gitu. Jadi kita nekennya itu pakai goib, ditekan kan lama-lama dia nggak bisa napas. Sama kayak kita, gimana sih mulut kita dibekap gitu loh. Nah itu kayak ketindihan. Iya, kayak ketindihan. Tapi kalau ketindihan kan sadar cuma masih bisa menapas kan, cuma aduh ini apa nggak bisa teriak kan, kalau ketindihan gitu rep-rep kan begitu. Nah kalau ini enggak, benar-benar lu seketika nggak bisa, jantung lu kayak berhenti langsung. Itu sama dia dipencet gitu. Ih, serem juga ya. Ya kan nanti jadi tumbalnya. Maksudnya jadi tumbalnya gimana? Si korban gue bakal jadi tumbal gue buat makan suruhan gue. Ya gue main tumbal juga bang, kalau nggak gue main pesugihan nggak main tumbal, nanggung kesaktiannya saat itu. Oke, gini ya. Sekarang kan lu untuk melancarkan itu lu perlu jin ya, gaib ya. Gaib. Jin ya? Jin ya? Jin. Namanya ya? Jin, iblis. Jin. Iblis lah. Iya. Oke. Si iblis ini lu suruh, dia lu kasih apa? Makan. Makanannya itu dari? Pasien. Harus mati. Si pasien punya apa? Si pasien korbannya. Jiwanya? Si korbannya. Iya mati. Rohnya dibawa. Rohnya dibawa. Dimakan apa? Dijadikan apa? Jadiin temennya dia. Ngikut aja. Makanya sering kan kalau orang mati, saya kejebak di sini, mau pulang nggak tahu, nggak ngerti. Ya itu di saat jin itu udah ninggalin dia, ya udah dia dimensinya bingung. Oh gitu. Jadi kalau dia dibawa kayak gitu, si jin ini apa keuntungannya bawa si itu? Ya mana gue tahu bang, kan gue nggak temenan juga lama sama jin. Dia nggak cerita banyak sama gue, yang penting dia minta doang. Dia nggak curhat? Enggak, belum curhat bang. Ntar gue ajak ke sini. Kadang ya pertanyaannya kan gue nggak ngobrol sama dia banyak. Iya kan kali-kali ngobrol ya, kan nanya dulu. Dia gitu. minta doang, itu syaratnya. Jadi intinya gue syaratnya minta ini. Kalau nggak janin. Janin? Maksudnya janin gimana coba? Iya anak gue nggak boleh. Gue nggak boleh punya anak. Lu nggak boleh punya anak? Iya. Hah? Iya nggak boleh punya anak, saat itu gue nggak boleh punya anak. Semua yang kalau gue udah jadi janin abis. Janinnya diambil? Iyalah. Sekarang apa berharganya janin itu buat mereka? Makanan bagi mereka, ya itu makanannya dia. Dia makan apanya? Energinya? Energinya, darahnya. Jadi kalau orang hamil gitu? Wangi. Orang hamil itu sering diikutin sama makhluk karena wangi. Dalam ada isinya. Oh, muka gue langsung aneh. Kalau udah ngomongin janin tuh enak. Paham, gue paham. Itu gue tahu sampai di situ, gue paham itu. Jadi kita udah tahu nih ya jinnya butuh apa ya. Udah berapa banyak korban yang udah jadi inilah praktek lo ya. Ya. Oke. Akhirnya kenapa lu bisa
berhenti tuh? Ngerjain orang gue salah ini kayaknya ya, lagi kecolongan. Kenapa, gimana? Gue saat itu sebenarnya kalau cerita flashbacknya, gue abis ketemu sama bokap gue, terus gue malamnya ngerjain lagi, ketemu sama bokap gue di rumah, dapet wejangan dikit. Udah capek ngerjain begitu mulu, berisik gue gituin dong, udah jalan. Bokap lo tahu ya? Almarhum bokap gue tahu. Oh, almarhum bokap gue itu dari gue ngapain aja dia tahu. Makanya gue bilang cinta pertama gue, orang yang bisa bikin gue jadi baik, dia nggak pernah nggak ngelarang gue, dia selalu ngelarang gue. Tapi dasar emang gue anak nggak tahu diri, nggak punya otak, nggak punya hati saat itu. Ya dia nggak bisa ngelarang gue karena gue kabur dari rumah. Saat itu gue pulang cuma ngambil barang pusaka punya gue. Barang pusaka? Ya keris. Oh, ada kerisnya. Gue punya keris dulu, keris andalan gue, kerisnya kembar gitu. Lagi gue mau mainin buat ngerjain orang daerah Kalimantan lah. Dan ilmu ini semua lu belajarin dari si Mbak itu ya? Iya. Oke, kerjain nih orang Kalimantan nih. Pertama gue orang Bali. Gue ada kendi, ada 5 nih, ini nyawa gue nih bang. Kalau gue ngerjain 5-5-nya kagak ngapa-ngapa, nggak pecah, aman. Kalau orang bilang 3, enggak, gue punya 5. Pecah kalau udah 3 baru gue panik. Nah saat Bali cuma pecah 1. Nggak pecah-pecah lagi, gue balikin lagi ke sana, gue masih menang. Oke. Ini nih alarm. Gimana sih jelasin nih? Jelasin. Ada kendi 5, Ria ngerjain. Yeah. Gue udah dapat, dia udah lumpuh, dia udah sakit, udah jadi nih ibaratnya, udah jadi korban gue. Ritual jadi korban, gue bikin 5 kendi. 5 kendi ini nyawa gue. Gue anggapin ini nyawa gue. Kalau dia nyerang balik gue, kalau dia berobat ke orang pinter lagi, ke kiai dan lain-lain, kendi gue bisa pecah sampai ke 5, berarti gue mati. Oke. Tapi gue setiap ngerjain selalu aman. Kendi gue aman, nggak ada apa-apa ya gue berhasil. Okay. Lu mau berobat kayak gimana pun gue tetap berhasil karena 5-5-nya ini masih aman. Oke. Akhirnya gue ke Bali nih, ada korban gue orang Bali. Pecah gue kendi 1. Gue panik dong, seumur umur gue baru kendi pecah 1. Gue tanganin, gue lempar lagi buhul tuh ya isian kerjaan itu isinya kain kafan, ada tanah kuburan, ada silet, ada bayi tikus segede gini, terus kalajengking dan segala macem dah tuh gue lempar buhul lewat bola api, udah kerjain lagi aman 5. Kerjain nih orang Kalimantan. Oh, Bali beres. Ngerjain baru nih pasien baru. 3 hari aman. OTW seminggu. Ini yang Kalimantan. Ya, ini 3 hari aman nih. OTW seminggu. Gue ngerokok lah di depan. Nah, kan belum ritual. Ya belum pakai baju dinas gue. Gue kan ada seragam. Oh, ada seragam. Harus pakai seragam. Iya biar keren, biar kayak dukun-dukun lain. Ini serius? Bener. Enggak, maksudnya kalau nggak pakai seragam nggak apa-apa? Nggak boleh. Oh. Pakai seragam itu. Oh, bukan cuma kita di kehidupan ini sekolah pakai seragam ya, Wak ya? Ya iyalah, untung seragamnya nggak ganti-ganti. Puyeng gue ganti seragam ya kan. Senin sampai Minggu gue ganti, bingung gue nyucinya. Oke, lanjut. Pakai seragam, gue lepas dulu nih gue ngerokok. Masih santai gue ngerokok. Dar, kayak meledak gimana sih? Sekali. Pas kedua kali, gue ngomong sama Tapi lu udah ngirim? Udah ngirim, udah selesai ngirim gue ngerokok dulu, baru buka inian gue, seragam gue lagi ngerokok, ya sebatang juga belum kelar lah. Meledak pertama, meledak kedua, ada asisten gue teriak, "Teh, sian dipaikeun orang gitu, lu mau dimatiin orang gitu." Meledaknya dar gitu? Pecah hancur gimana sih ini? Meledak. Oh, oke. Pas gue datang mau ketiga, udah nggak bisa nahan gue, kayak ada yang nendang dada gue bang, secara nggak kelihatan, udah gue nggak sadar. Oh, pingsan lah. Pingsan, bangun semuanya api. Hah? Semuanya api di mata gue, di leher gue api, semua api. Lu di mana? Di situ ternyata, gue di tempat praktek gue, tapi di halusinasi gue itu semuanya kebakar, semuanya api. Oke. Dan ada bapak-bapak tua bertato, antingnya panjang, dia bilang dia kan pakai bahasa kayak Melayu gitu loh. Pokoknya intinya lu udah nyakitin turunan gue, berarti lu harus ngedapetin apa yang ganjaran yang pantas buat lu. Apa yang lu kirim harus gue pulangin. Terus kalau mau lu bertobat, tapi gue nggak mau. Saat itu gue masih yakin kalau gue. Oh, dia bilang kalau mau lu bertobat tapi lu nya nggak mau. Karena gue yakin gue pasti bisa. Oke, terus lu masih mau ngelawan nih? Masih ngelawan sampai akhirnya
Gue terus begitu rasa gue sampai 3 hari gue panas. Gue ngerasa panas, api. Kendi lu tinggal 2 nih? Tinggal 2, udah tinggal enggak, ya udah 2 doang. Kan gue masih hidup. Iya. Kalau sampai 5 ya lu gak ketemu sama gue bang. Iya. 3 udah api, semua pasti, api. Iya. Badan gue panas sampai gue minta tolong disiramin, udah disiramin sama temen gue nggak bisa. Pingsan lagi gue karena nggak kuat. Gue sadar, gue melek, itu gue ada di pinggir sumur. Jadi tempat gue itu kan lurus langsung ke sumur. Tempat praktek gue ngadep ke sana tuh udah sumur gambarannya. Iya. Jadi langsung gue ngadep ke sumur. Pintu sumur itu udah kebuka. Iya. Dan ada orang yang nemuin gue di situ. Bapak-bapak. Lu jalan sendiri ke sumur itu? Nggak tahu siapa yang bawa gue ke sumur. Oke. Pokoknya intinya gue kayak udah pingsan lah di situ. Iya. Dan itu semuanya keadaannya udah kebakar. Iya. Rumah gue. Rumah praktek gue kebakar. Yang lu lihat ya. Tapi kenyataannya emang udah kebakar. Akhirnya bener kebakar. Kebakar. Oh, terus. Kirimannya lagi nambah lagi, makanya gue pingsan buat kedua kali. Oke. Kebakar dengan semua asisten gue di situ kebakar. Mati dong? Ya ada 2 yang mati di tempat. Terus yang 2 lagi mau nolongin gue manggil orang keluar. Akses keluar kan gue di tengah-tengah hutan gitu kan. Mau akses keluar ada yang kecelakaan di motor dan nggak tahu gimana. Gue nggak peduli sih sebenarnya. Karena gue kalau mau nginget-nginget lagi gue nggak tahu saat itu. Gue ditolong sama anak kecil. Oke. Tolong sama anak kecil, dia bilang ibu orang baik. Ibu kalau emang sayang sama diri ibu balik ke Allah aja. Kok dia bisa ngomong lu orang baik kalau lu ngelakuin kejahatan gitu? Dia anak gue. Jadi pernah gue hamil sampai 6 bulan. Dan itu tiba-tiba darah gue udah keluar kemana-mana. Dan yang gue lihat semua di kaki gue, setan-setan gue lagi jilatin darah aja udah. Ya gue pasrah mau gimana. Emang gue punya peliharaan kan. Ya udah gue keluarin. Makanya dia bilang ibu orang baik, cuma udah nanti ketemu sama aku di surga ya bu. Tobat, intinya gue suruh tobat lah. Ditolongin sama dia, dikasih air minum, diusap mulai nggak panas banget, tapi masih tetap hawanya tuh di badan gue tuh kayak api aja, panas. Gue diajak pulang sama dia juga gue nggak bisa bangun. Nggak lama ada bapak-bapak sama anak seumurnya 10 tahun 9 tahun lah. Diajaklah gue dibawa naik motornya dia, katanya dia lagi nyari makan kambing lah atau ya apalah gitu, empakan kambing. Dia naik, gue berdua sama bapak itu dianterin ke rumahnya, dia obatin gue, dia suruh gue istirahat, ganti baju, diajarin satu ujangan buat gue. Ada satu surat yang dia kasih ke gue buat perisai di hidup gue. Surat dari? Surat doa Al-Quran. Oh, dari Al-Quran. Bukan surat cinta. Iya. Nah, ada satu surah. Itu buat perisai di badan gue. Karena kandungannya bagus untuk orang-orang yang setelah tobat atau minta perlindungan dari santet. Surah apa? An-Naba. Yang ayat berapa? Itu udah baca 1 sampai 40. 1 sampai 40. 1 sampai ayat 40. Terus gue tahu kalau selama ini setiap orang gue kerjain baca surat Yunus, gue keok, la ilaha illa anta, yang selalu gue ucapin. Kalau itu tuh surat yang paling ampuh. Tapi kalau didasari pakai niat, tulus lu baca, emang bukan minta nih ya Allah sembuhin saya, enggak, minta tolong sama Allah. Kalau emang saya masih dikasih rezeki sehat, sehatkanlah. Kalau saya masih dikasih rezeki sembuh, sembuhkanlah. Jangan diminta nih biar setan pergi, jangan. Iya, ada ikhlasnya lah. Ya. Itu surat-surat itu dia kasih lagi sama dia, gue dibekelin, puasa-puasanya dibekelin, sholat tobatnya dibekelin sama dia. Setelah pulang gue cuma ditunjuk ada satu pohon, tunggu aja di situ, nanti ada kok kendaraan di situ. Kok bisa begitu ya? Ya itu goib juga bang. Dia goib juga. Goib gitu? Juga karena sepanjang gue hidup sama dia, kakinya dia nggak terbang aja, dia ngatung gitu jalan. Dia apa, jin masuknya atau apa ya? Mungkin korin manusia yang pernah terbunuh atau apa, karena di situ dia bilang kalaupun kamu tahu saya udah nggak perlu tahu dalamnya, yang penting di sini saya mau nolongin kamu masih ada niat baik, kalau mau tobat, tapi gue nggak mau nyebut tobat di situ. Masih belum mau? Masih belum mau gue, makanya naik itu gue kebakar lagi, bisa nyampe rumah lo tau ditolong siapa, anak kecil lagi, gue dituntun sampai deket rumah gue. Jadi begitu terus lu? Terus sampai 3 bulan di rumah begitu juga. Sampai akhirnya yang mutusin di mana lu benar-benar lepasin tobat semua?
Oh bapak lu. Kenapa itu, gimana ceritanya? Gue nangis di rumah dalam keadaan gue sakit, panas, ya Allah panas. Masih nyebut gue ya Allah, tapi gue gak mau ngucap 2 kali Udah masalah. tau salah masih nyebut juga sih, lucu sih memang. Ngeyel, gue sotoy. Manusia emang gitu sih. Terus gue percaya itu bokap gue bilang Allah maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun. Sebajingan apapun kamu, sejahat dan sekotor sehina apapun kamu, Allah masih bisa maafin kalau kamu emang niat mau bener-bener tobat nasuha. Ingat, gak ada manusia yang bisa ngehakimin kamu kecuali Allah. Itu dia ngomong lewat apa, bokap? Bapak bapak gue baru meninggal setahun. Oh langsung dia ketemu langsung. Oh Pulang itu sebelum meninggal ya? Iya sebelum meninggal. Okay. Di rumah dia, mau papa bantuin? Enggak. Gue masih bisa ngelawan. Masih ngeyel kan? Terus? Satu malam, itu malam lahir gue kan hari Senin lahir. Malam lahir gue lagi ngerasain dari ujung pala gue sampai gue tuh kayak orang ditusuk. Terus disabet, ditendang, terus semua korban-korban gue kayak dateng ya. Tuh gue gak bisa, lu suruh ngerulin gue cerita, gue udah bingung bang dari mana. Karena perjalanan gue semua disiksa semua selama 3 bulan itu. Iya. Duduk mau makan mau apa, gue tetap ngambil coba bangun, gue ngambil makan, gue lapar. Makan isinya semuanya yang aneh-aneh yang gue lihat, gak jadi gue makan. Lu udah sakit jiwa lah ibaratnya ya. Itu yang gue lakuin sama pasien-pasien gue, dibikin mentalnya jatuh. Dibikin halusinasi mata. Ya lu alamin sekarang iya, kan? Memang kan lagi kena azab. Iya azab ya. Iya, gue lagi kena azab, itu bener-bener gue kena banget. Gue tidur nggak bisa, gue bangun gue takut api semua, gue disiksa lagi. Gila, satu malam gue dibikin tidur, bokap gue di belakang gue baca surat Al-Waqiah. Dia ngajiin gue, cuma dalam hati gue gini, gue mau bilang lu minggir kepanasan gue, tapi gue butuh itu doa, karena dari ujung pala sampai ujung kaki gue udah mulai adem. Pas ada doa itu? Iya, adem sampai pas ke dengkul gue tidur. Iya. Kaki gue bisa gue napakin ke lantai gak panas. Enaknya tuh pasti buat lu tuh enak banget gitu ya. Gue tidur, ternyata tidur gue mimpi orang tinggi itu kayak seplafon gitu, hitam. Mukanya tuh siluet hitam doang. Iya. Dia cuma satu doang ucapan dia. Yang bikin gue langsung minta gue tobat. Man robuka, siapa Tuhanmu? Gue udah tinggal pelak. Siapa itu? Ya entah, wallahu alam, apa Tuhan ngirim gue malaikat, gue gak tahu. Dia ngomong gimana? Man robuka. Kalau di Islam man robuka itu siapa Tuhan? Ya siapa Tuhan? Gue langsung ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gue langsung taubat, bangun istighfar. Wah ngeh, bapak gue meluk. Itu baru api itu hilang. Itu api itu hilang saat bapak gue meluk gue. Tobat deh, tobat. Akhirnya disitulah lu berhenti tuh. Pengen nangis gue kalau inget itu. Soal bapak gue yang paling takut kehilangan gue, karena tahu gue ngelakuin semua ini demi keluarga gue. Iya, kan tadi lu cerita dari awal. Wah, gue kalau inget bokap gue banget. Jadi dukun melo gue kalau inget bapak gue. Superman juga kalau inget bokapnya juga nangis. Soal bokap gue bulan ini tuh 1 tahun dia nggak ada. Dan hari ini. Bisa gitu lagi. Hari ini bokap gue nggak ada. Kita turut doakan lah. Nama bokap siapa? Bapak Casma. Bapak? Charlie Alpha. Syera. Mama Alpha. Casma. Kita doakan sama-sama. Hari ini nih pas syuting nih ya. Berarti pas tayang udah gak tau kapan ya. Iya. Tapi ini emang bener setahun bokap gue. Dan gue insya Allah doain bang biar gue sehat, keluarga gue sehat, berkah rezeki gue, lahir batin gue tanggal 31 besok haulin bokap gue. Dalam keadaan gue udah tobat. Hebat Gue kalau ngomongin bokap gue bener, dia. Saya bukan musuh loh, kalau nggak gue peluk loh. Dia bener-bener nobat, bener-bener bikin gue tobat. Saya pengen kamu lahir itu 3 tahun nggak punya anak. Gimana usaha papa gedein kamu jadi anak kebanggaan, terus kamu cuma pengen dibilang sakti, pengen balas dendam sama sakit-sakit hatinya kita pakai cara yang terlalu hina, bikin kamu kejebak kayak gini, bikin kamu terpuruk kayak gini, bikin kamu di mata Allah aja hina. Tapi papa yakin Allah maha maaf. Papa yakin kamu tobat kamu jadi nasuha kalau dari hati, istiqomah yang baik. Papa tuntun sampai papa sakaratul maut dan itu yang nyata.
Sampai gue punya anak, gue tobat, dia nungguin gue nikah. Gue kan nikah 2 kali. Yang pertama gue pisah karena dia yang bawa gue ke jalur hitam terus. Gue pisah, gue ketemu sama suami gue yang sekarang. Dan gue lahir punya anak, bapak gue terus dampingin karena gue tetap jagain bokap gue. Oh berarti sampai lu akhirnya punya anak lahir, bokap baru pergi ya? Iya, bokap gue bilang gini, nanti anak kamu dia kasih semua kisi-kisi anak gue lahir. Padahal anak gue masih di perut, anak kamu perempuan, hidungnya mancung, cantik, pinter, umur 5 bulan dia bakalan bisa ngomong ayah. Dan itu nyata. Acila begitu. Oh, Acila. Iya. Gue kalau ngomongin bokap gini, gak ada pelukan paling nikmat saat itu. Karena gue lagi sakit, panas, gue takut bang. Gue takut mati. Ya iyalah pastilah, Gue kita takut semua di saat lah. gue mati, malaikat ya ngebetot nyawa gue cepet banget gitu. Tiba-tiba gue udah di neraka ya, gue gak ada ampunnya. Makanya sekarang gue ketemu sama lo bang di tagline-nya mantan dukun santet, gue bangga. Bukan gue bangga gue pernah nyantet, bukan. Jadi gue mau ngobatin orang karena gue mau nebus dosa. Oke, jadi sekarang bentuk setelah melewati semua itu, bentuk pertanggungjawaban lu, kalau orang awam bilang kan pasti, dosanya banyak banget ya, Bukan gitu kan. main. Akhirnya bentuk pertanggungjawaban lu akhirnya gimana tuh jadi prosesnya sampai kayak sekarang? Udah berapa lama sih lu tobat? Dari 2016. Oke, Bang berarti. boleh minum ya bang? Boleh. Ada serat Emang buat lu. Maaf. Emang buat lu. Lu asik cerita soalnya. Berarti sudah sekitar 6 tahun ya? Ya. Nah, akhirnya gimana tuh setelah itu bentuk, lu ada merasa ingin bertanggung jawab kah atau gimana? Iya sebenarnya gini, gue tetap jadi gue kan orangnya nggak bisa drama ya bang. Gue tuh nggak bisa yang pura-pura gue jadi cewek soleha gini, gue nggak bisa. Oh iya, by the way dulu belum berhijab ya? Belum, gue hijab 2017. Oke, lanjut. Gue hijab, terus gue coba sama satu sahabat gue yang mungkin sekarang lagi ada nggak tahu waktunya gimana, gue nggak bisa ketemu sama sahabat gue ini. Gue doain biar lu pada sehat deh, nih yang nonton gue. Amin. Ya. Amin. Terima kasih udah bikin gue tobat, Mas. Pada makasih, yang bikin gue viral makasih, walaupun gue dijatuhkan lagi terima kasih. Ingat Allah. Dah lanjut. Akhirnya lu tobat terus. Sedikit dah ya kan. Itu udah tobat, nolong. Pertama kali itu gue mau nyoba nolong itu ada kerabat gue lah, temen deket gue. Ibunya gak bisa jalan sama sekali. Tapi di mata gue, kok tuh perempuan kakinya dipegangin mulu sama dia, apa dia disantet ya? Gitu. Apa gue sekarang jadi ngobatin orang aja ya? Oke. Terus itu awal mulanya awal tuh. mula itu 2016. Gue kan tobat 2016 awal, pokoknya 2016 ke 2017 deh. Karena itu ngerjain selesai malam tahun baru. Oke. Megang, ibu punya masalah ini ya sama orang. Karena kan gue sebelumnya emang indigo bisa ngeliat gitu. Iya. Ibu punya masalah sama orang ini, ciri-cirinya begini, gini. Pernah berantem ini. Iya Ria, mama bisa benci sama dia gini. Ya udah, boleh Ria pegang nggak? Bener mau dipegang, nih ibu udah lama loh kakinya begini. Jadi kakinya itu kayak orang cacat, kayak lumpuh tapi sebelah doang gitu, ngempleh gimana, nggak ada, kayak nggak ada tulang begini ya nih. Kayak cacat gitu kan, iya. Kayak nggak berfungsi lah. Iya, tapi di dokter semuanya aman. Lu bayangin, saraf sampai ke tulang-tulangnya aman, tapi dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Satu kaki doang tuh. Iya, sebelah kiri doang, kayak stroke sebelah. Kayak ada saraf kejepitnya gitu kan. Akhirnya gue pegang tuh, bahasa gue gini, ya udah lu minggir dulu, coba gue mau megang, dan gue masih punya ajiannya bang. Minggir dulu tuh siapa ya? Setannya. Oke, Gua bisa mau- ngobrol sama iya. setan lo, Wak. Ya. Iya, terus. Ya karena datang ke sini aja gue banyak banget yang say hello, oke, gue bilang bye gitu. Di mana? Di depan, nggak di sini. Kalau di sini aman. Ih takut aja ya dia. Iya, lu jangan aneh Nah, lo. di depan kan banyak gitu. Iya. Say hello. Udah gue pegang sekali ngejerit, nangis, tapi gue tetap main batin gue ke dia. Tuh lu minggir, lu minggir. Kenalah ada satu sukma di muka gue, satu muka itu dukunnya. Oke, lu ngeliat Ngeliat. visual. Nah akhirnya gue ngomong batin ke batin kalau gue dulu pernah kerja kayak gitu. Kalau lu gue tembak, lu bakalan mati. Lu ambil aja duitnya dari si pasien. Oh diajarin, oke baik. Lu bilang tetap lu kerjain, tapi izinin gue buat nyembuhin ini. Berapa bayarannya di sana? Biar gue kirim. Kirimnya itu makanan. Jadi isi perempuan ini mau tumbal apa?
bisa tumbalnya dia orang lagi. Ya udah ntar gue kasih, ya kan gue nipu dulu dikit nggak apa-apa kan, gue iyain dulu biar gue nunjukin ke orang-orang kalau gue sakti. Selesai ini baru gue kunci, kan nggak bisa masuk lagi. Terus urusan lo sama dukun yang di sana? Malamnya lah, wirid, hajar bleh. Waduh, seru juga ya dunianya ya. Ya dunia lu seru, dunia gue lebih seru bang. Coba tiap lebih malam. Seru dunia lu sih. Tiap malam gue gelar sejadah, gue megang tasbih depan pintu rumah. Apalagi rumah gue kecil banget ya bang. Rumah gue sekotak kayak gini. Sekamar gue nanti main kita ke rumah gue. Lihat rumah gue sama dapur lu, cakapan dapur lu udah pokoknya. Gue wiritan, ya udah ngadu. Pulang gue ke sana, gue datengin dia. Sowan. Itu kayak batin gitu ya? Batin nama batin. Jadi berarti kalau lu ngobatin orang, lu harus berhadapan sama dukunnya dong? Iyalah negosiasinya sama dia. Oh. Baru setan itu dicabut. Karena si dukun itu harus bayar si setan. Ya iyalah. Kalau enggak dia Dan kenapa-napa. dia juga dibayar sama tersangka ini nih. Si Iya. pembuat. Iya. Anggaplah kalau misalnya si setannya nggak dibayar sama si dukunnya, setannya hajar si dukun ya? Enggak, setannya ikut gua. Ya hajar dukun dulu, tapi kebanyakan setannya gue colong, gue ambil. Bisa dicuri ya? Ya iyalah ngapain? Lu mau gua kasih makan gak enak, lu ikut gua. Tapi tolongin saya, udah lu ikut aja gue, yang penting masuk. Gue hirup, gue masukin ke badan gue. Nah, setelah lu bertobat, itu ada tadi berapa peluru segala macam. Itu keluar sendiri atau masih keluar ada? Sendiri ada. Prosesnya itu sama bapak gue. Oh, Gue dia dibawa. keluar itu? Keluar semuanya. Jadi sekarang di badan lu masih ada isi nggak? Ada setan doang. Teman-teman saya setan kan bang. Berarti masih ada di dalam? Ada setan banyak. Oh. Ya kan pasien-pasien gue setannya gue ambil dulu, gue olah. Gue rukiah juga lah tuh setan biar bener. Oh jadi jinnya jadi jin ini ya? Jin Jadi apa? jin ifrit, jadi jin gue olah lagi. Oh itu? Kalau orang bilang masa iya jin bisa diolah? Ya lu aja nggak punya jin jadi nggak bisa ngomong lah begitu. Kalau gue kan bisa, bener nggak? Iya. Ada orang coba buktiin. Lalu ke rumah gue aja main sama jin gue banyak. Emak gue aja kayak jin kadang-kadang marah-marah. Manusia aja kayak jin kadang-kadang. Mak gue aja kadang-kadang tiba-tiba marahin gue, lu ngomong sendiri kayak orang gila ya, namanya juga main sama setan. Jadi masalahnya kita ambil nih masalah gedenya kan si setan ini. Gue kasih satu kongsi ke dia, gue kasih masukan ke dia, tetap setan gue nasehatin. Kalau lu ikut ke dia gue siksa. Lucu lagi. Gue siksa, gue habisin. Dengan apa ayat-ayat Al-Quran gue bacain, lu hancur. Tapi kalau lu ikut gue, lu bantuin banyak orang, lu dapet makanan yang lebih nikmat. Oh lu ini ya, motivasi dia ya. Motivator jin. Karena nanti manusia akhirnya juga... gue tahu judulnya motivator jin, motivator setan ini. Iya, dia memotivasi setan untuk hidup baik dia. Iya. Karena gini, gue pengalamannya itu jin aja gue suruh buruk ikut. Iya. Nah kalau gue suruh baik tapi ada dia dapat upahnya kan mau. Nah ternyata jin itu punya energi atau nyedot energi. Dia ngambil energi kita. Kalau takut ya energi kita diambil terus. Yang takutnya terus diambil. Ya diambil terus. Kalau kita ngasihnya energi kita marah-marah, galak-galak, diambil. Jadi setan itu jadi kasar. Kalau kita ngaji, kitanya sholat, kita nolong orang pakai ikhlas, kita baik sama orang, omongan kita enak, dia juga ikut. Oh dia ngaruh juga. Dia ngaruh. Dari energi yang ada di kita. Ya. Oh. Karena yang jin-jin yang gue dapetin itu dulunya pernah korban kecelakaan. Terus kayak dulunya dia dipelihara sama orang buat pesugihan. Terus ditinggal. Jadi ada namanya Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. Jadi ada namanya. Kasian juga ya dia habis banyak. dipergunakan, ditinggal, ya, dibuang. dibuang. Dia juga punya rasa sakit hati ke manusia. Iya. Nah kalau jin itu kan dia ada tingkatan ilmunya juga dong ya? Beda-beda ya? Ada yang nggak bisa kelihatan sama sekali tapi energinya dia luar biasa. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang jahil ya, itu jin-jin yang kayak lu lihat kuntilanak gitu-gitu. Itu jin ece-ece yang... Dia lagi apa dua orang nih yang ngomong nih. Waktu itu siapa yang bilang Om Hao bilang jin ece-ece kata kuntilanak. Dia jin-jin alay yang kalau ngeliat karena gue nggak suka gitu ngeliat dia sosok takut. Ntar karena gini bang, gue bisa bikin muka gue itu bikin dia takut juga. Gimana caranya? Dia muka dia serem sebelah, gue bikin muka gue di mata dia hancur semuanya, dia langsung takut. Lucu banget lagi. Dia suka-suka gue sih sebenarnya ngadepin dia ya. Iya. Namanya setan. Nah itu jin ece-ece gue nggak pernah mau pengaruhin. Lewat aja dia mau hahe-hahein gue, gue nggak peduli. Tapi kalau jin udah siluman, yang pakar-pakar jin yang gede-gede baru ada ritualnya. Lewat pun kayak misal gue ke tempat yang serem,
gue mau penelusuran, ada dedengkotnya nih siluman-siluman. Ya gue ada say halonya untuk kulonun, misi-misinya, permisinya, ada tata caranya. Iya. Nah kalau jin-jin begitu ngapain gue misi, ya meninggal aja cerek ya kan. Gue tiba-tiba ada yang pengen gue tanya lagi. Boleh dong. Nah selama lu praktek dulu ya, kan kita kan ngobrolin kan setiap manusia ini kan ada kemungkinan bisa diserang ya. Nah kalau tadi kan lu bilang orang-orang yang kayak gua rasional nih agak susah nih ya, tapi tetap masih bisa. Bisa. Walaupun agak lama ya, agak lama. Nah yang agak sulit juga nih orang yang kayak gimana, yang buat diserang kayak didukunin. Orang yang imannya kuat, Islamnya kuat, rajin ngaji itu buat muslim. Kalau yang orang non muslim dia ibadahnya kuat, rajin sedekah, toleransi sama orang baik. Pokoknya dia hidupnya kayaknya mulia banget. Dia tulus hatinya. Dia tulus gitu. hatinya itu susah. Sulit ya. Kalau kita bicara kan banyak juga nih yang bilang orang tuh ada yang lindungi kayak film ya, Kakak Desa Penari. ada. Kayak kita ada punya korin apa kodam ya. Makanya setiap mau tidur, bangun tidur, kalau yang muslim karena gue muslim jadi gue yang tahu. Bacain Al-Fatihah buat diri sendiri. Jangan dibiasain sombong mau doain orang. Lu punya di badan yang jagain. Allah nitipin itu. Oh jadi kayak auzubillah minasyaitonirrajim bismillah buat diri sendiri ya, gitu. Summa ila jasadi Ria Puspita binti Casma Al-Fatihah gue bacain. Amin. Yang lain buat yang lain baca. Karena sebelum lu ngedoain orang lain, coba deh doain diri sendiri. Bagus banget tuh. Iya benar. Kalau istilah gue sebelum lu pengen nolong orang, ya lu tolong diri lu. Lu pengen ngasih orang uang, ya lu harus punya dulu. Jadi apa-apa berawal dari diri kita dulu kan. Seperti itu. Berapa kali tuh Al-Fatihah tuh? Satu aja. Satu kali Allah nggak minta banyak-banyak. Kalau yang agamanya yang bukan Muslim gimana? Nah gue kan kagak tahu bang. Oh iya, nanti gue tanya dia yang bukan Muslim. Iya. Kan nggak belajar bang. Iya, paham. Iya. Ntar gue salah ngomong gue di surak-surak orang. Iya udah cukup ya. Kayaknya sudah lengkap sekali. Nanti kalau kurang-kurang hubungi kami di nomor telepon di bawah sini ya. Cuman terakhir nih kan kalau misalnya dulu lu praktek dapat duit ya. Iya. Nah uangnya pada kemana tuh? Mati. Uangnya? Rumah gua kebakar, mobil gua tahu kemana. Hilang aja gitu? Iya terus kan dulu gua itemnya itu udah kebangatan item gua dengan mantan suami gue itu kayak pengguna narkoba gitu mantan suami gue. Oh jadi uang habis aja udah gitu? Ya lu bayangin nih bang gue, abis nyantet orang. Gue buka room, gue dugem. Oh dukunnya dugem. Lah gue mah keren milenial. 2015-an. Gue keren banget. Lah gue 2012-2013 mah gue anak dugem. Lah duitnya dari mana? Ya dari nyantet. Kan gak ada yang tahu. Padahal gue tumbalin semuanya. Yang penting gue gaul dulu, nggak kuper-kuper banget. Dukun gondrong pakai ini ya, lu norak kayak gue gitu. Pakai hot pen, crop ya kan. Nah sekarang ini pertanyaan paling besar yang akan terjadi adalah lu mau cerita semua ini tujuan lu apa? Tujuan gue biar lo semua yang punya item stop. Semua itu cuma jebakan setan. Oke. Yang abadi itu yang punya Tuhan. Oke. Lihat gue aja nyeselnya nggak udah sampai sekarang. Iya. Masih ada di kuping gue, masih ada di mata gue, masih ada di hati gue. Dan gimana caranya biar anak gue itu tetap memandang gue ibu yang baik nolong orang, nggak ngelihat lagi kilasan belakangnya. Nggak ngelihat ke masa lalu lagi. Ya. Karena kalau lu ngerasain jadi gue nauzubillah min dzalik, lu sekarang berkoar-koar nih, lu dukun santet sakti dan segala macam. Ingat di atas langit masih ada langit, ingat Allah yang punya kuasa paling tinggi, ingat orang punya iman, punya Islam, punya baik hubungannya dengan Tuhan, ibadahnya bagus, lu bakal kena azab. Itu yang pengen gue sampaikan. Oke, pesannya itu ya. Udah cukup santet di 2015 sampai gue aja, 2016 sampai gue aja yang ngerjain gitu ibaratnya. Yang kesininya udah nggak zaman santet, cari duit yang banyak, sedekah. Iya, jangan santet terus bisa coba korupsi mungkin. Yang maksudnya sejenisnya yang salah gitu ya kan? Ya sekalian boleh open. Iya, jangan dibahas ya. Kan open doang. Tapi kalau lu lihat gua ada yang ngirim-ngirim barang nggak? Ngirim barang mungkin endorse. bukan. Gaib. Saya kasih body lotion lo kalau lucu terus lo. Ada gak lu ada lihat ya? Kalau untuk barang di badan material nggak ada. Setan enggak.
Setan juga bete sih bang sama lu dikelitik-kelitik begini juga bodo amat orangnya ya. Jujur gue ngeliat lu juga bete, gue mau ngomong apa lu bodo amat, gue gak peduli. Ya udah ntar sekali-kali gue mau kerjain bang, udah mulai peduli belum jangan bang? Jangan dong. Lu ya peduli lindungi ya. Lucu. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan lupa pakai body lotion Scarlett ya. Thank you. Boleh promoin punya gue nggak YouTube gue? Boleh. Oke. Jangan lupa sahabat mistis, gue lagi bareng Bang Denny Sumargo. Like, subscribe, komen. Terus kalau ada yang mau konsultasi, mau penanganan langsung sama saya di channel YouTube Misteria. Oke, nanti ada di sini. Ada di sini sama editor tolong editin, ada di sini kasihan juga. Oh, di sini di mana aja terserah. Ada editingnya kan? Ya, oke Bang Denny, terima kasih banyak. Terima kasih, saya mau lanjut pakai lotion juga. Oke. Tolong Papa Jo, di sini gue ritual ya Papa Jo, gue nggak mau mati konyol, habis nangis di sini gue metong.